Pada awal pembelajaran ini, kalian akan diajak untuk mempelajari materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mempunyai keyakinan yang tinggi akan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Halo adik-adik semua, apa kabarnya pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar demi mewujudkan cita-citamu di masa yang akan datang. Di video kali ini, kakak akan menjelaskan tentang materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yuk kita lihat videonya. Satu, masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1959. Ada berbagai upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuannya untuk pendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII tanggal 7 Agustus 1949. Tujuannya untuk mengganti Pancasila dengan syariat Islam, tapi ternyata caranya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil. Tujuannya untuk membentuk negara sendiri, yaitu tanggal 25 April tahun 1950. Yang keempat, pemerintahan revolusioner, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh Sarifuddin Prawira Negara dan Panji Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Nah, gerakan ini sebagai koalisi pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dan yang kelima adalah APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. APRA memiliki milisi atau mereka merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling tanggal 15 Januari tahun 1949. Tujuannya adalah berusaha mempertahankan negara federasi untuk melawan NKRI. Mereka melakukan kudeta pada tanggal 23 Januari tahun 1950. Nah, dari semua, ini masa penerapan Pancasila di masa pemerintahan awal kemerdekaan. Nah, bagaimana setelah kemerdekaan? Masa kemerdekaan disebut juga dengan masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno tahun 1969 sampai 1966. Seluruh keputusan dalam pemerintahan berpusat pada pemimpin negara Presiden Soekarno yang disebut juga sebagai demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin karena satu, banyaknya gerakan separatis, yang kedua, seringnya pergantian kabinet, yang ketiga, badan konstituante yang gagal menyusun undang-undang dasar. Selain itu, adanya penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama ini. Di antaranya, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup melalui TAP MPR nomor 20 tahun 1963. Yang ketiga, membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 melalui penetapan Presiden nomor 3 1960 tanggal 5 Maret tahun 1960. Kemudian membentuk MPRS yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini dikenal dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah penerapan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Kebebasan berpolitik dibatasi dengan 3 partai saja, yaitu PPP atau Partai Persatuan Pembangunan, Golkar atau Golongan Karya, dan PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Kebebasan pers dan berpendapat dibatasi, dan beberapa aktivis yang vokal yang suka kritis hilang, diculik, dan ditangkap. Kemudian kasus HAM terjadi di mana-mana seperti kasus Tanjung Priuk, Semanggi, dan lain-lain. Nah, setelah masa Orde Baru masuk ke masa reformasi
tahun 1998 sampai sekarang. Adanya kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berekspresi untuk masa reformasi ini. Tetapi banyak konflik yang terjadi di berbagai era. Dan menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Itulah uraian singkat tentang materi ini terkait masa dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sebelum kita akhiri video ini, kakak punya kuis nih buat kamu semuanya. Menurut kamu, penyimpangan terbesar terhadap nilai Pancasila terjadi di masa apa? Apakah awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, atau masa reformasi? Berikan alasannya ya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.